Faba'u bi ghadabin ala ghadabin ba'a bimana raja'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tsati wan nahwa, amma ba'd. Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim baba'u bi ghadabin ala ghadabin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, la yakunu ba'u mufradatan hatta tawassala bil ba'. Wa yuqalu ba'a bi ismin yabu'u bau'an. Wa qawluhu bi ghadabin ala ghadabin anallaha ghadiba alal yahud bi qawlihim yadullahi maghlulatun qullat aydihim. Saya mau berbicara dulu tentang ba'. Kalau kita tidak mau menggunakan kata-kata dhahaba dan ingin kita takdiakan dengan af'ala azhaba, Muhammad azhaba aliyan ila suq, berarti Muhammad memergikan, memberangkatkan Ali ke pasar. Kalau tidak mau kita menggunakan kata-kata wazan af'ala murfim hamzah di depannya fi'il, maka boleh kita tetap memakai fi'ilnya yang lazim tapi dengan ba'. Dhahaba bihi boleh. Dhahaba Muhammad bi aliyin, itu bukan berangkat dengan Ali, bukan memberangkatkan. Ata bihi itu boleh ba, dengan ba. Ja'a bihi itu berarti membawa, datang, membawakan. Waalaikumsalam. Ja'a bihi. Nah, jadi bisa dengan ba. Nah, ini pun juga begitu, ba'u bi ghadabin. Ba'u bi ghadabin. Lah, ba di sini fungsinya itu takdiyah seperti yang saya misalkan tadi itu. La yakunu ba'u mufradatan hatta tawassala bil ba'. Jadi kata-kata ba'a itu tidak sendirian, dia harus berkolaborasi dengan ba' gitu, hatta tawassala bil ba'. Fa yuqalu ba'a bi ismin. Karena ba'a itu pada dasarnya lazim, maka ditambahi murfim ba' itu supaya dia menjadi muta'addi yang sebanding dengan aba'a yubi'u. Nah, ba'a bi ismin itu sama dengan aba'a isman. Nah, ba'u bi ghadabin. Apa artinya ba'? Ba'a itu apa sih? Ya, bu itu kan roja'a, kembali toh. Ya, kalau ba'u bi ghadabin itu berarti marah kembali, memarahinya kembali, mengembalikan kemarahannya gitu. Ba'u bi. Jadi maknanya ba itu bahanya ono ba dia, ono ba lil ilsaq. Ilsaq itu nempel seperti asrobi abdihi. Padahal kan boleh asro abdahu, boleh langsung muta'addi, tapi asro bi lah berarti baknya di sini. Baknya juga bisa bak dia. Bak itu bisa takkid ya. Seperti wamsahu bi ru'usikum. Itu harus betul-betul membasuh. Yang dibasuh tiga helai aja, tapi harus semuanya dibeli. Karena baknya situ bak takkid, bak ziyadah. Nek baknya bak litaba'id
ba'diyah ya sebagian. Terus dikompromikan oleh Syafi'i, dikompromikan apakah bak di situ bak ba'diyah atau bak yang harus takkid yang menyeluruh. Ya, dikompromikan. Nah, yang menyeluruh itu berarti sunnahnya saja, wajibnya sebagian. Beres wis mari. Yadullahi maghlulatun ghullat aydihim thumma ghadiba alaihim fi takdzibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qina dakhala al-Madinata. Bona ayat Al-Qur'an ini ono sing dakhala fi, dakhala ila atau langsung dakhala. Wasolah juga begitu, sampai wasolah ila, wasolah fi, wasolah langsung. Berarti ja'a juga begitu, ja'a Muhammad fil bait atau ja'a Muhammad baitahu boleh. Berarti ja'a Muhammad baita sodiqi itu boleh. Berarti ja'a itu berarti datang atau mendatangi. Dakhala itu bisa masuk, bisa memasuki gitu. Kata-kata dakhala kadang dengan ila, kadang dengan fi, kadang langsung. Nah, kata As-Samarra'i, Ibrahim As-Samarra'i dalam bukunya Al-Fi'lu Azminatuhu, itu kalau ada dakhala langsung itu asalnya dakhala ila, tapi untuk mempersingkat sehingga berubah menjadi dakhala langsung, jadi muta'addi. Yadullahi maghlula. Apa artinya yadullahi maghlula? Maghlula itu terbelenggu, dicancang. Ghullat aydihim. Itu tulisannya ya itu ya. Baba'u bi ghadabin ala ghadabin yadullahi maghlulatun ghullat aydihim itu enggak ya? Ya terus. Yadullahi maghlulatun ghullat aydihim. Nah, ghullat aydihim. Ayat lain ya. Berarti ono hubungannya. Ya kalau ada hubungannya berarti ini intertek, bukan intertek apa? Munasoh bukan tanas. Oh iya tanas ini. Di ayat yang lain, di teks yang lain, jadi ada hubungannya, berarti tanas, hubungan tanas, intertek. Jadi ba'u ya bi ghadabin ala ghadabin itu terilhami oleh ayat yadullahi maghlulatun ghullat aydihim. Jadi Allah memarahi mereka, kalau di sini ditafsiri marah terhadap orang-orang Yahudi. Tu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim. Nah, tangan-tangan mereka itu dibelenggu. Dengan kata lain memarahi pada mereka. Ala sabilil majaz. Rutin ini bahasa itu. Oleh karena itu tidak remeh, tidak gampang menganalisis sebuah bahasa dengan cara struktural yang mengabaikan makna. Makanya sekarang ini orang-orang, bahkan di Tunisia ada prodi namanya An-Nahwu Al-Irfani. An-Nahwu Al-Irfani. An-Nahwu Al-Irfani itu kognitif. Nahwu kognitif, irfan, makrifat. Jadi tidak apa namanya, tidak hanya sekedar di pila-pila ini prase kalimat jadi klausul dan sebagainya, tidak cukup itu. Sebab bahasa itu bagaimanapun juga mengandung satu makna. Tidak bisa makna itu diabaikan. Tapi memang orang-orang struktural yang menganut empirisme
karena mereka terbatas dengan empirismenya, sehingga makna tidak bisa dijangkau karena tidak sensual, tidak bisa dicapai dengan panjang ini, tidak bisa. Ya, ini yang diserang oleh orang-orang modern sekarang, tidak bisa begitu, karena bahasa itu bagaimanapun juga harus ada dua strata, ada dal dan madlul. Itu duanya tidak bisa bahasa. Dal itu signifier, tanda, kolam, kursi, bait, manzil, kata-kata itu sebagai petanda aja. Nah, di dalamnya mengandung makna, bait, rumah. Jadi antara signifier dengan signifinya, antara dal dengan madlul itu jangan dipisah-pisah. Jadi kalau membahas bahasa harus kedua-duanya nempel. Kalau hanya separuh, seperti mata uang yang dipecah, uang logam dipecah, yang satu sebelah kanan sebelah kiri dipisah, juga payu. Harus kedua-duanya. Nek uang 100 ya nilainya, maknanya itu bisa jadi barang seharga 100. Logamnya itu dalam signifier lah. Jadi dalam menganalisis bahasa itu tidak bisa melepaskan makna seperti struktural itu. Maka sekarang orang-orang modern beralih kepada nahwu yang namanya nahwu al-irfani. Bahkan di Tunis itu sudah ada prodinya itu. Di situ mengikut sertakan 6 disiplin keilmuan. Ada 6 disiplin keilmuan, termasuk tambah ruwet. Kalau tahlilan aja. Anallaha ghadiba 'alal yahud. Iya, biqaulihim yadullahi maghlulatun ghullat aydihim. Seakan-akan tangannya Allah itu dibelenggu. Padahal yang dibelenggu itu tangan-tangan mereka. Thumma ghadiba 'alaihim fi takdzibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khina dakhalal madinata. Nah, di sini takdirlah enggak ilah, Pak. Nah, lalu kalau dakhala itu kalau begitu lazim atau mutaaddi? Iso padahal ono dakhala fi ono dakhala bi ono. Anak dakhala bi itu tukul itu dakhala bi. Oh iya. Nah, itu madkhol itu pendekatan. Madkhol entry atau pendekatan boleh. Sama maknanya itu entry aja madkhol. Nah, di sini langsung nggak pakai huruf jar, dakhala madinata. Inilah yang oleh Ibrahim As-Samarra'i dalam bukunya Al-Fi'il wa Azminatuhu wa Abniyatuhu, karangan orang Irak ya. Itu perkembangannya memang pakai huruf jar, tapi lama-kelamaan kecenderungan bahasa itu ekonomik, jadi tidak ekonomi, ada ilafi barang itu. Tapi ada maknanya sebetulnya, ada ilah, ada fi itu ada maknanya beda. Dakhala Allah, nah dakhala Allah itu ya gini kata-katanya, tidak hurufah juga. Dakhala Muhammad ala Ali, dakhala Muhammad ala Ali itu berarti Muhammad masuk di kamar yang di situ ada dakhala Allah. Dakhala Abu Bakar ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk juga. Dakhala ala. Tapi dakhala langsung ya. Jadi kita harus dada kita lebarkan. Jadi dakhala asalnya memang pakai huruf jar, tapi lama-kelamaan terlalu berdele-dele, berarti dakhala itu bisa masuk, bisa memasuki. Khina dakhala al-Madinata, Nabi Muhammad memarahi orang-orang Yahudi karena mereka membohongkan. Kata Muhammad itu Nabi yang bohong, takdzib Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memasuki kota Madinah, padhalika qalu faba'u bi ghadabin ala ghadabin. Sekali lagi berulang-ulang
mereka memarahi orang-orang Yahudi itu. Marah di atas kemarahan, marah di atas kemarahan. Nah, jadi ba'u bi. Jadi bi itu bisa menjadikan fi'il muta'addi, bisa. Itu namanya apa itu? Ono bab muta'addi bil huruf ya, muta'addi bil huruf, ta'diyah bil huruf. Boleh pakai hamzah, af'ala, boleh juga ta'diyah bil huruf. Kalau jalasa itu mesti ada huruf iso. Jalasa al-kursiyah tidak bisa. Jalasa al-kursi itu idiomnya. Wa qawluhu wa yakfuruna bima wara'ahum wa yakfuruna yuridu siwahu wa dhalika kathir fil arabiyyah ayatakal marujul bil kalamil hasan fayaqulu as-sami laisa wara'a hadzal kalam syai'un ay laisa indahu syai'un siwahu. Itu artinya bima wara'ahu. Yuridu siwahu, yang dimaksud mawaro'a secara semantik mawaro'ahum, apa yang ada di belakangnya, ya apa belakangnya itu tidak ada selainnya. Yuridu siwahu, selainnya. Wa yakfuruna bima waro'ahum, mereka tidak menerima karena asalnya kafaro yakfuru itu kan menutup diri. Yakfuruna bima waro'ahum, selainnya. Wa yakfuruna bima waro'ahu, jadi waro'ahu itu siwahu ay ghairuhu, selainnya. Wa dzalika katsir fil arabiyyah. Nah, itu harus dikembalikan kepada pemakaian yang dilakukan oleh orang Arab di kabilah-kabilah itu. Apa orang Arab ngomongnya? Ya takallamar rajul bil kalamil hasan fayaqulu sami laisa wara'a hadzal kalam syai'un, kalau lainnya, kalau liane ngomongnya kalau liane. Ya takallamar rajul bil kalamil hasan fayaqulu sami, kalau liane ngomongnya laisa wara'a hadzal kalam syai'un, di belakang perkataan ini tidak ada apa-apanya. Ai laisa indahu syai'un siwahu, wis kana mana sing diomongke kecuali itu. Itu waro'a, jadi bukan ngerasani waro'a, mawaro'a itu bukan aja, tidak ada yang lainnya. Sebab pemakaiannya begini, laisa waro'a hadzal kalam syai'un, ini kan kata ngomong kaidah itu kalah sampai apa yang berlaku bagi mereka. Sebab peneliti, seorang ahli itu harus bisa menyimpulkan apa yang dalam benak mereka, bisa menyimpulkan kaidah yang menurut kebiasaan mereka, harus bisa menampilkan itu, bisa mengabstrakkan, istilahnya mengabstrakkan apa yang dalam otak. Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Falima, asalnya falima itu limadha. Falima taqtuluna anbiya Allah. Mengapa kalian bunuh nabi-nabi Allah min qablu, sebelumnya? Di min qablu itu saya tidak mengatakan mabni, qoblal maghrib, qoblal isya, qoblal subhi, itu qobla. Tapi kalau sendirian dibaca qoblu, amma ba'du. Kadang-kadang lupa lagi itu amma ba'dahu ya. Ba'dahu. Enggak ambil ba'dahu. Membuang ilai. Dibuang amma ba'dahu. Ba'dal hamdi. Sampai kan lupa lagi aja, apa itu? Amma ba'dahu. Iya,
jadi membuang idofan Ba'dahuna itu lah. ya amma ba'da aibat dan bismillah walhamdi Begitu. cuma dibuang. Itu ku ittifaq al-mubalik. Ditafsir ya. Jadi mubalik itu pernah kumpul ya, mereka membahas kitab. Mereka menjadi ijma' alaihi, mujma' alaihi. Tapi sing ba'da itu agak banyak gitu. Ya gitu ya, amma ba'da gitu ya. Yang masul ba'du. Amma ba'du. Tapi kalau sendirian ya ba'du. Sendirian qablu. Tapi ada, saya lupa, ada juga dibahas di majalah yang diterbitkan oleh lembaga bahasa Arab di Mekah. Ada. Kapan dibaca qabla, kapan dibaca qablu. Ada dibahas. Tapi saya lupa, teman-teman. Itu Pak, kawan-kawan tak buka emang tak kolam itu. Untuk mobile. Balik aja kamu. Jadi kalau sendirian sementara ini sing yakini kalau sendirian ya harus baca qablu. Tapi kalau dimudahkan harus nah, lalu apakah mabni apa mu'rab? Wis gak mu'rab gak mabni ya. Melok madhabe anu Abdurrahman Ayyub gak mu'rab gak mabni. Yaqulul qail innama taqtuluna lil mustaqbal fa kaifa qala min qablu. Padahal taqtuluna itu lil mustaqbal. Karena fi'il mudhari. Mengapa kamu bunuh para nabi-nabi itu nantinya? Padahal ini min qablu. Nah, ini berarti mustaqbal tapi past tense. Ja'a Muhammadun yarkabud darajah, sedang naik sepeda. Kapan? Ketika ja'a. Fi'il madhi itu namanya sedang tapi madhi bisa. Jadi yang menentukan zaman itu apa? Konteksnya, bukan sihonya. Fi'il madhi bisa mustaqbal, apalagi seperti dalam Al-Quran ata amrullahi. Padahal dino kiamat itu belum datang, tapi pakai fi'il madhi. Berarti artinya kan karena ada korina agama itu hari kiamat itu nanti. Padahal untuk memberikan keyakinan dikai fi'il madhi. Siapa yang menciptakan waktu itu? Allah itu butuh waktu, butuh tempat ya, itu juga ngomong. Kan ada durasi. Yang menciptakan durasi itu siapa? Terus Allah itu di mana? Nah, yang menciptakan tempat itu mana? Makanya ada yang mengatakan bahwa tempat dan waktu itu azali. Rozi ya, azali. Sudah keberadaannya itu sudah bersama-sama dengan wujudnya Allah. Itu wangil tafsirul Fakhrul Razi itu wangil. Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Baik. Titiknya lumayan. Ya banyak berbicara masalah tauhid banyak. Mafatihul Ghaib. Sama miftah. Dan itu bisa sekarang di download, bisa. Saya punya downloadan. Fakai baqala min qablu. Nah bagaimana? Akan tapi min qablu. Nah ini jawabannya pakai bakal min qablu wa nahnu la nujizu fil kalam ana adribuka amsi. Itu gak oleh ngomong ana adribuka amsi. Wa dzalika jaizun. Dzalika jaiz tapi oleh idza aradta bi tab'aluna al-mati. Bi baik
Nek sampean ngomong ambek wong Arab, wong Mesir, itu mesti fi'il mudhari'nya dikai bi. Itu bukan bi harfu jar. Asalnya ba, bisa ba terambil dari beberapa di salah satu kabilah di Arab itu ba, gitu, ba. Akan. Kita tidak bitinam. Nah, fi'il mudhari'nya itu dikasroh. Orang Arab banyak dikasroh. Nah, itu lughatul Quraisy. Ya, kerja, tenang, idhab, tidak ada tadab itu tidak ada. Itu Quraisy. Padahal, idza istalaftum farudduhu ila lah jadi Quraisy. Nah, pada kenyataannya di Quran juga ono. Nah, ada. Ayo ketemu Rabbana Al-Quran yang fi'il mudhari'nya itu kasroh. Pasal itu lughatul Quraisy. Yang lainnya itu fathah. Tikra itu kamu baca. Tikra tidak takra. Kadang diberi bi tikra. Itu sejak dulu kan? Tidak baik ya. Katanya nyipta nyarung kalau sejak dulu. Kalau enggak kan tidak dibahas oleh mereka. Kalau dibahas berarti ada muskilah. Jadi banyak yang menurut saya memang Khalifah Utsman itu akomodatif. Lajah-lajah itu beberapa dimasukkan. Tapi nek ngene oleh idza aratta bitaf'aluna al-madhi. Bitaf'aluna atau bataf'aluna nek wong Yaman itu ba, ndak sah. Bayadhab, bayamsi. Bayamsi itu akan pergi dia, bayamsi. Ojo ngene, wa sayadhab, waduh faserek terus kayu. Wong Arab gak ono. Bayamsi ba. Aku udah pondok dulu, baik, pondok Arab yang Pak Alawi. Sedang panas Pak Alawi ya, tidak mana YouTube. Ikutkan itu. Pak Alawi. Ikutkan itunya, makanya. Cicilannya. Juga ya, Habib, saya nggak belum diceluk Habib kan kurang siap. Oh, no Habib sih ngasih, Mangkursari lebih apa Habib yo? Oh, Habib ini Mangkursari biar itu apa itu? Gajah Mangkursari itu loh, ada ansor itu kan Habib. Sahul. Mas, teman dari semula alam. Kamu juga namanya memang namanya Habib. Namanya Habib. Bukan Surya. Namanya Rembang Masyhur. Idza aratta akan tapi madhi boleh lah, itu apa yang saya katakan tadi itu persen pas apa itu pas continuous tense boleh. Kemarin saya akan cerita saya akannya kemarin, tapi anak adri buka amsi kok bingung. Ala taro annaka apa itu tu'annifur rajula bimasalah min qawlihi fataqulu wayhak lima takbir wayhak itu misuwe wong Arab atau wayhak itu sama dengan wailak. Wail itu rokok wail untuk kamu. Iku podo mbek ngene Indonesia kuwi nek ditulis iku JANCUK. Pehak. Atau dia takalat ka umuk itu misuwe nemen. Takalat ka umuk. Takalat ka umuk itu
ibumu kehilangan kamu. Adim. Aidim itu takalat ka ummu. Mesune wong Arab. Takalat ka ummu. Wahab. Waikat lima takdzif. Ala taro anakatu anifu. Apa tak anifu itu? Unfun, nif. Unfun itu keras. Kalau kamu mengerasi seseorang atas apa yang telah dilakukan sebelumnya, ya, bima salafa min fi'li fatakulu waikat lima takdzif. Padahal fi'ilnya fi'il mudhari' akan, tapi untuk mengecam seseorang yang telah bima salafa min fi'li, yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi fi'ilnya fi'il mudhari' enggak apa-apa. Mereka lima takdzif. Jadi yang menentukan zaman itu beda dengan zaman pakai alif dulu ya. Kalau zaman itu al-an, amsi, rodan, ba'da rodin itu zaman, fisoba zaman. Tapi kalau zaman itu tensis, modality. Waikat lima takdzif. Di sini fi'il mudhari' akan atau sedang. Tapi yang dimaksud adalah bohongnya itu yang sudah lewat. Boleh. Nek wong Arab oleh ya oleh ae. Lima tuba gitu nafsak ilan nas. Wa mithlu qaulullah wattabi'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaiman. Wattabi'u, ikuti apa yang dibaca, yang telah dibaca oleh setan-setan terhadap kerajaannya Nabi Sulaiman. Walam yakul matalat. Padahal taklu di sini itu sudah wattabi'u ma, ikuti apa yang telah dibaca atau telah diucapkan oleh sayatin-sayatin itu. Walam yakul matalat asayatin. Singulangnya Al-Qur'an ya Pak. Wadhalika Arabiyun kathir, iku uslub Arab. Ya ingat, itu uslub Arab. Jadi disinilah pentingnya pengetahuan tentang zaman. Bukan zaman ya, zaman. Maka fungsi zaman itu dikendalikan oleh konteks, bukan oleh sirah. Dr. Kamal Ibrahim Badri kalau sendiri-sendiri yang menentukan zaman itu sirah. Oke. Ya, kalau sendiri lepas konteks yang menentukan zaman itu sirahnya. Fi'il madi ya fi'il madi. Fi'il mudhari ya fi'il mudhari al-an atau mustaqbal. Fi'il amar ya mustaqbal atau sekarang, karena pada dasarnya fi'il amar itu ya fi'il mudhari. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il itu kalau mudhof dan mudhof ilaih itu telah madi. Tapi kalau enggak mudhof itu mustaqbal. Inni ja'ilum fil ardi khalifatan, akan mustaqbal. Makanya ada anekdot dalam satu cerita, ada dua orang yang melakukan pembunuhan. Yang satu ditanya oleh polisi, apakah kamu membunuh? Naam, ana qatilun sodiki, ana qatilun sodiki. Ejek lalbet. Mengapa? Karena qatilun sodiki. Nah, karena qatilun pakai tanwin berarti bukan mudhof. Langsung siji, gak tahu nomornya alsun, gak tahu, gak taruh dia. Ana qatilun sodiki. Udukul ila sujud. Sudah berarti itu. Kamu tahu ila ya. Nah itu yang menentukan apa zaman itu, konteksnya. Tapi kalau bertanwin berarti tidak mudhof, akan. Kalau mudhofnya dianukan.
Apa? Sedikit artinya Indofaal pakai Al-Sodik. Anak Sodik. Ya apa? Kotilus Sodik. Kalau Kotilus Sodik tidak bertanbin kotilnya, berarti mutu-mutu pilih. Tapi Setelah berarti anak mutu-mutu pilih. Kotilus Sodik. Iya, tapi kalau Kotilun As-Sodik kok enggak SJ. Istarif Al-Sarir bil urba. Wapul kathiron hatta tasbah. Artinya enggak tahu baca bahasa Arab, enggak paham. Ana qatilus sadiqi. Oh, dikurasi. Karena sudah. itu kaidah saya. Kaidah itu diperas, disimpulkan dari apa yang berlaku di masyarakat. Tugasnya kaidah begitu. Kalau itu berarti mungkin belakangan. oh iya, apa wes, ayo, wes, kita zaman Nabi, anak usul fikih enggak? Tidak ada. Bagaimana para sahabat memahami hukum-hukum itu? Ayo, ya sudah, mereka sudah memakai kaidah sebetulnya, tapi tidak dieksplisitkan, belum dibukukan. Senang ya. Baru kaidah itu nanti usul fikihnya zamannya Syafi'i. Baru berilmu, ya ilmu itu begitu semuanya. Tafsir juga begitu. Sahabat itu dulu menafsir tafsir, tapi dibukukan sebagai ilmu nanti semuanya begitu. Ya kaidah belakangan. Bukan berarti para sahabat, para tabi'in tidak pakai usul fikih. Iya. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ilal Yaman. Kalau katakan Nabi, kalau kamu nanti menentukan ada masalah, bagaimana? Anak ajtah itu biroksi, ijtihadnya pakai apa dia? Jadi semua ilmu itu belakangan. Setelah sekian tahun, ilmu nahwu itu kapan? Khalil bin Ahmad itu meninggalnya 170 sekian, di bawah itu begitu. Yahya bin Ya'mur sebelumnya, Hadrami sebelumnya, Abul Aswad Ad-Duwali sekitar tahun 76 Hijriah. Setelah 70 tahun misalnya, kalau memang peletak nahwu itu Abul Aswad Ad-Duwali setelah 70 tahun, bahasa Arab baru si kaidah, nggak ada. Zaman jahiliyah nggak ada kaidah, pokoknya ja'ala julun, loh apa julun tidak ngerti, pokoknya ilat itu ngomongnya ja'ala julun wis. Nah baru nanti dikoedakan. Iki ja'a rajulun, iki ja'a Muhammadun, itu ja'a Aliun. Kalau begitu setiap isim yang jatuh setelah fi'il marfu dan maknanya itu pelakunya itu fa'il, baru muncul koedah itu nanti. Nah, bagaimana menyimpulkan gitu? Dengan induktif istiqra'. Siapa yang membukukan ilmu istiqra' itu? Syafi'i ya, dalam kitabnya Ar-Risalah. Wattabi'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Mestinya matalat sayatinu, karena sudah berlangsung. Walam yakul matalat sayatinu wadhalika arabiyun kathirun fil kalam. Itu usulnya Arab asli, banyak dipakai oleh orang-orang Arab, baik Badui atau Madani. Wa ansadani ba'dul Arab idza man tasabna lam talitni laimatun walam tajidi min antukirri biha buddan. Idza man tasabna, setiap ma jatuh setelah idza itu ma zaidah, bukan idza tidak. Tapi apabila kami nisbatkan lam talit nila imatun, maka saya telah dilahirkan oleh orang yang laim. Kapan dilahirkannya? Dulu.
dulu. Tapi mengapa kok pakai fi'il mudhari di sini? Nah, ono lam ini lumayan nih, lam talib nilai iman. Setiap fi'il mudhari yang ada lam itu ya dulu alal mudhi, alal madhi. Walam tajidi, fi'il mudhari walam tajidi pada waktu itu, walam tajidi kamu tidak menemukan orang-orang yang tukir ribut dan tukir fal jazaa'ul mustaqbal wal wilada pulu waqt madot, balasan bagi kelahiran itu nanti, tapi wilada lahir itu telah. Wadhalika anal makna makruf wa mithlu fil kalam, tapi dalam pembicaraan itu sudah masyhur biasa begitu. Jadi setiap fi'il madhi bukan berarti madhi. Madhi bisa mudhari, mudhari bisa madhi. Wa mithlu fil kalam idza nadarta fi siyari Umar rahimahullah lam yusik al makna lam tajidhu asa'a, lam yusik asa'a yusi'u padahal telah. Falamma kana amru Umar la yusakku fi mudhihi walam yaqo fil bahmi anau mustaqbal. Karena persoalan Umar itu tidak dilakukan dulunya, maka tidak terjadi dalam persangkaan itu yang akan datang. Walidhalika saluhat min qablu, di atas itu kembali lagi min qablu. Walima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Jadi fi'il mudhari lima taqtuluna min qablu itu telah berlangsung lama. Dalilnya apa tadi banyak? Ya, banyak fi'il mudhari yang zamannya itu tensisnya itu telah lampau, dan itu dilakukan oleh orang Arab. Wes, tak usah bingung ketika melihat ayat tadi itu. Walima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Biasa orang Arab. Itu dalilnya. Ini tadi apa ini mau? Iki mau cara induktif gitu. Induktif kan deduktif ini. Fakta ya. Fakta anu baru dalilnya. Berarti deduktif ini. Deduktif lah, deduktif ini. Menurut caranya, ini kalau ilmu harus tak di apa coba ini ketemukan itunya. Apa itu betul fakta? Iya. Ya itu harus kan rutin lagi. Saya faktanya banyak dulu. Kesimpulannya dibuatkan. Sudah simpulkan dulu di atas, baru fakta. Ada plus minus. Apakah mereka tahu induktif? Ayo, sudah berlaku aja sudah. Induktif itu zamannya Syafi'i, al-istiqrah. Nulis itu gitu, pokok nulis. Pokok jalan pikirannya begitu. Induktif itu jalan pikiran kan. Tuh kan. Nah, keilmuan itu bahas ini yang penting. Ini yang penting. Saya itu kalau apa sih nulis kamu? Kalau penceramah itu harusnya mengikuti. Bisa. Penceramah bisa. Paparkan fakta dulu di masyarakat. Enggak. Nek penceramah itu wis tak mikir deduktif. Yang penting lucu ya. Lucu sing disenengi wong guyu wis. Nggak berlaku induktif. Terlalu ininya tambah bingung, Tambah pusing. Dan model ceramah kayak mau dibuat online di Indonesia tuh. Itu Arab tak ono lah. Penuh keseriusan kalau dia. Arab nangis kutu anu serius tau. Oh, no Arab tuh. Jadi saya kalau itu fokus sana. Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu, baru ini fi'il mudhari
tapi berlaku mingko belu. Wes, mari ngono apa fakta oleh dilukis. Karena di Arab itu kan suami yang guyu, pelecehan untuk Lo gak oleh, mana pun ngarap itu apa sih? Pelecehan untuk yang pembicaranya. Lo gak oleh. Sampai ketawa gitu, mau orang mau mojo. Itu mulai menghina. Oh iya, karena itu pas biasa dari mana itu Palestina itu kan serius ramanya. Nah, saat Fuad itu yang dari Bangil itu penerjemah. Ya kan senyum-senyum. Di protes. Saya menyampaikan enggak ada senyum, enggak ada ketawa kok. Penerjemah kok ada ketawa. Nih, dengan nyamankan secara fitnah. mereka juga tidak kenal bahwa setiap daerah itu mempunyai adat istiadat sendiri. Iya. Itu repot. Jadi harus tahu, makanya belajar bahasa itu juga harus tahu budaya. Harus memahami itu pentas. Nganduk ini kan nek audiennya guyu kan berarti diterima kan ya. Diterima. Laris semangat. Laris. Masuk nih. Apalagi jadi para Cina ada. Makanya Envelopnya terbeli. Pondok Mutami mas. Lalu kasih Pondok Mutami mas. Udah aku mas. ayo bisa bukan Mutami mau ayo. Sama kami payu. Kami main. Nek Gus Miftah itu tak delok mriku camat meru anu ya. Belai. Belai mana? Guyu mari ngono ceramah tapi iso seeling mau seeling iso. Balen iki. Runtut tapi terus di sela-sela ya mbek anu. Halaman piro ini itu isim alat sudah isim alat itu terus apa ini? Itu asma isyarah biasa. dalam mengisi dari Mutami Makul. Itu kan Mansus dan Asma. Nah, 73. Walaupun mansubat dan Asma. oh iya. Tidak. Mansubatun al-mansubatun minal asma'i. Sebelumnya anak nisbah Halaman kira Pak sama ini mau 73. 73. mansubat minal asma'. Babul mansubat minal asma. 72. Babul mansubat minal asma. Ya, dari tabwib itu kayak bab-bab ini bahwa kitab Mustamimah Al-Jurumiyah ini menganut sistem amil pembagian babnya. Amil itu mempunyai asar makmul yang kemudian mengharuskan harus mansub, marfu dan sebagainya. Dari segi memberikan judul pada bab ini aja kita mengetahui bahwa aliran pemikirannya adalah aliran pemikiran amil makmul, atau yang dalam nahwu transformasi kreatif grammar itu disebut sebagai agent.
Al-mansubatu khamsata asyara. Yang mansub itu ada 15 bab. Yang pertama wayal maf'ul bihi. Wa minhu al-munada kama sayati bayanuhu. Wal masdar. Masdar itu yang dimaksud adalah maf'ul mutlak. Wa dzarfuz zaman, wa dzarful makan, wa yusamma maf'ulan fi. Nah, di sini apa bedanya dzaraf dengan maf'ul fi? Kalau kedudukan itu maf'ul fi. Kalau dzaraf menurut Tamam Hasan itu klasifikasi kata. Kalimat itu ono isim, ono fi'il, ono huruf yang dikatakan al-adawat, ono khawalif. Khawalif itu isim fi'il, kemudian ada huruf dzaraf sendiri, dhamir sendiri. Ya, dia 6 atau 7 gitu ya, jadi dzaraf. Nah, dzaraf dalam bahasa Tamam Hasan itu klasifikasi kata. Kata itu dibagi menjadi 6, antara lain dzaraf. Apa yang dzaraf itu? Seperti mundu. Nah, adapun ama dan sebagainya itu semuanya maf'ul fi. Dzaraf amama waro'a itu waro'al bait itu maf'ul fi. Wa yusamma maf'ul fi wal maf'ul li ajli wal maf'ul ma'a wal musabbah bil maf'ul bi. Apa ya musabbah bil maf'ul bi? Tokhal itu bukan lah ya musabbah bil maf'ul bi. Wal khal wa tamyiz wal mustahna wa khabarukana wa akhawatiha lainnya. Masuk mansub khabarukana ya benar. Wa khabarul huruf al musabbah bilaisa ya. Wa khabaru af'al muqarrabah ya isim inna wa akhawatiha wa ismullah alati linafil jinsi wa tabi'il mansub na'at man'ut atau badal wa arba'atu asya kama taqaddam. Pertama bahasanya adalah babul maf'ul bih. Wa wal ismul ladzi yaqa'u 'alal fi'lu nahu darabtu zaidan wa raqibtul farasa wa taqullaha wa yuqimuna sholata. Semuanya itu adalah maf'ul bih. Wa huwa ala qismain dhahir wa mudmar. Fa dhahir ma taqaddam dzikruhu wal mudmar qismani muttasilun nahu aqramani wa akhwatu. Wa munfasil nahu iyaya wa akhwatu wa qad taqaddama dzalika fi faslil mudmar. Wal faslu fihi ayata'akhkhar 'anil fa'il nahu wa warida Sulaiman Dawuda. Maf'ul bi itu rutbahnya setelah fi'il fa'il. Jadi asalnya wa warida Sulaiman Dawuda. Sulaiman fa'il, Dawuda maf'ul bi. Jadi letaknya, rutbahnya, posisinya itu setelah fa'il. Waqad yataqaddam 'alal fa'il jawazan. Boleh juga mendahului fi'il nahu daraba su'da Musa. Wa wujuban nahu zana sajara nuruhu, karena ada dhamir yang harus kembali kepada as-sajara. Wa qad yataqaddam 'alal fi'li wal fa'il. Yang jelas bahwa fi'il dengan maf'ulnya itu tidak terpisahkan. Fi'il dengan fa'il itu tidak harus gandeng. Fi'il gandengannya maf'ul bi. Fi'il dengan maf'ul bi itu asalnya tidak boleh terpisah. Maka jumlah urut-urutannya itu fa'il dulu baru fi'il, tidak fi'il seperti basol. Karena pembuktiannya fi'il itu harus sambung dengan maf'ul bi. Ini pendapatnya orang Maroko itu Al-Fihri.
Jadi jumlah itu adalah jumlah fa'il. Nek bahasa kan nggak boleh, fa'il di depan nggak boleh. Harus isim dulu. Nah di sini fa'il baru fi'il baru maf'ulun bihi. Itu loh yang nggak bisa pisahkan. Dalilnya itu. Kalau fi'il, fa'il, maf'ul beda iso. Dibuktikan oleh Muhammad Al-Fihri. Jadi aslinya itu gini, fa'il dulu. Misalnya al-waladu yadribu al-kalba. Ini aslinya. Nah, bahasa kan tidak boleh jadi fa'il. Makanya fa'il itu harus ba'dal fi'li. Tapi kalau ufa boleh. Al-waladu yadribul kalba. Kalau terjadi dibalik yadribul waladu al-kalba, berarti ini jumlah yang telah ditransformasikan dari al-waladu yadribul kalba ditukar posisi, yang yadribunya di depan, sekarang al-waladunya yang di depan, yadribunya. Jadi aslinya ini fa'il, fi'il, maf'ul. Nah, ini karena pembuktiannya ini fi'il itu tidak bisa dipisahkan dengan maf'ul bihi-nya, tidak bisa. Misalnya begini ya, yadribu al-waladu al-kalba tidak boleh. Kok maf'ul bihi itu terpisah dengan fi'ilnya, tidak bisa. Jadi berarti jumlah yadribul waladu al-kalba ini jumlah yang sudah ditransformasikan dari al-waladu yadribul kalba. Buktinya apa? Oke, sekarang kalau fi'il dengan maf'ul, kalau maf'ul bihi dengan dhamir bisa nggak dipisah? Al-waladu yadribul kalba, yadribu. Nah, ini maf'ulnya sama fi'il harus gandeng. Misalnya al-waladu huwa, tidak bisa, gandeng dengan walad tidak bisa. Atau yadribu al-walad, yadribu al-walad huwa, tidak bisa juga, tidak bisa. Jadi harus gandeng. Ada lima contoh lagi. Mau kapal. Ya bisa mansub. Apa? Ini mansub nih. Ya tapi kalau begini boleh nggak? Ya diriku al-walad hu, boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi harus gandeng dengan fiilnya. Dimanapun harus gandeng dengan fiilnya. Karena harus gandeng dengan fiilnya, maka tidak boleh fiil, fa'il maupun tidak boleh. Harus fiil gandeng dengan maf'ul bihi. Ini aslinya loh, aslinya loh, ini aslinya. Ini aslinya. Atau misalnya kalau fiilnya itu diganti dengan isim fa'il, misalnya yaktubu, ini boleh karena gandeng fiil dengan maf'ul bihi. Sekarang kalau gua Muhammad, Muhammad saya Muhammad, ini fa'il kosong ini fa'il, ini fi'il, ini boleh Muhammad yaktubu darsa. Kemudian kalau yaktubunya diganti dengan isim fa'il, Muhammad katibut darsa. Nah ini ya boleh kan, dan harus gandeng. Nah kalau misalnya katibun Muhammad darsa dipisah tidak boleh. Kalau katibun darsa Muhammad boleh, nggak boleh Muhammad harus katibun darsa, nggak boleh katibun Muhammad darsa, nggak boleh. Karena isim fa'il. Nah, ini menunjukkan bahwa fi'il dengan maf'ul bihi itu harus gandeng, nggak bisa tidak. Maka struktur yang asli Arab itu adalah fa'il, fi'il, maf'ul, bukan fi'il. Yang sekarang itu fi'il,
fa'il maf'ul bi dari. Kalau ada begini itu berarti transformasinya dari yang ini yang asli. Bukan yang bawa basro. Yang basro itu Yang itu basro. Yang fi'il fa'il ini bener basro. Tapi kalau fa'ilnya dulu basro tidak mau, kalau kufa yang mau. Jadi ini berarti yang asli yang pakai kufa. yang kufa. Akhir-akhir ini dimenangkan kufa terus. atau karena kebetulan Enggak, jadi bisa membuktikan selalu kan yang Sunda. Oh, buku ini dan depan ada. Itu dibuktikan bahwa fi'il itu rasanya dengan maf'ulnya tidak bisa dipisah-pisah. Ya, jadi kalau terpisah seperti fi'il, fa'il, maf'ul b, ini berarti transformasian dari yang asli. Dan di sini kita mengetahui mana yang transformasian, mana yang tidak yang asli. Wal aslu fihi ayat akhir anil fa'il. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul itu asalnya Sulaiman waritha Dawuda. Sulaiman waritha Dawuda. Kemudian ditransformasikan menjadi waritha Sulaiman Dawuda. Waqat yataqaddam alal fa'il jawazan daraba su'da Musa wa wujuban. Itu boleh aja sudah, padahal di Alfiyah Ibnu Malik kalau terjadi isim maksur berdua begini ini, maka yang dipentingkan bukan harokatnya, i'rabnya, tapi rutbanya. Rutbanya itu yang pertama harus. Misalnya doroba Musa Isa, mana fa'ilnya? Mesti Musa. Tidak boleh tidak, karena tidak ada i'rab. Maka di Alfiyah itu harus yang pertama menjadi fa'il, yang kedua menjadi maf'ul bi. Di sini apa itu? Qad yataqaddam jawasannya. Daraba su'da Musa. Ini sebetulnya harus wajib su'da jadi fa'il, bisa enggak? Nah, menurut Ibnu Malik. Wa wujuban. Nah, ini wajib karena ada dhamir yang harus kembali kepada as-sajarah. Zana, apa zana itu? Menghias. Cahaya pohon itu menghiasi. Menghiasi apa? Menghiasi pohon. Dari mana? Hu. Zana sajaro nuruhu. Nuruhu fa'il. As-sajaro maf'ul B. Tapi maf'ul B-nya itu harus di depan. Apa harus? Soalnya ada dhamir yang harus kembali kepada as-sajarah, yang anapora. Kalau kembali kepada belakang itu anapora, yang ke depan itu katapora. Kalau diganti apa? Zana as-sajarah an-nur. Gak boleh. Oh boleh, karena ada harokat boleh. Tapi bukan wujuban boleh. Bukan wujuban. Kalau ini wujuban, harus fa'ilnya di belakang. Karena fa'ilnya ada hunya. Ini wujuban lah. Misalnya zana sajaro an-nuru boleh, jawazan aja. Dan maknanya jelas, mana fungsionalnya, mana yang maf'ul dengan fathah, mana yang fa'il dengan dhamma. Tapi anak hunya ya wajib harus di belakang. Karena hu begini tidak boleh. Zana nuruhu asajaro, tidak boleh. Tidak boleh, makanya sini wujud. Kalau domirsaan tidak bisa. Domirsaan tidak bisa, apa maknanya lah? Waqat yataqaddam alal fi'li wal fa'il. Waqat kadang juga maf'ul bi iku mendahului fi'il dan fa'ilnya, kama taqaddam bi babil fa'il. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maf'ul yang mendahului fi'il dan fa'il. Asalnya
na'buduka ditransformasikan menjadi iyaka na'buduka, kami menyembah kamu, besok kami menyembah yang lain kamu. Tapi kalau didahulukan iyaka, hanya kamu yang kami sembah, yang lainnya tidak. Itu maknanya begitu teman-teman. Hanya itu karena takdir. Takdir itu itu melalui transformasi. Jadi transformasi itu ada maksud-maksud tertentu. Transformasi. Dalil yang lain selain apa dalil? Iya, misalnya Doroba Muhammad al-Kalba, didahulukan al-Kalba, hanya anjing yang dipukul oleh Muhammad, hanya anjing. Nah, mengapa kok didahulukan? Karena asalnya Doroba Muhammad al-Kalba atau Muhammad Doroba al-Kalba. Nah, kalau didahulukan berarti hanya. Kadang-kadang kalau al-kalba dorobahu, al-kalba dorobahu Muhammad, boleh, tidak masalah. sunnya sudah. Nah, ini namanya babul istighol karena mansubnya itu dengan dhamir. Setelahnya itu. Oh, babul istighol mana ya? Mana babul istighol? Oh ya, diurutkan ya. Sedikit ratu nih saya. Bukan ratu ini ketepaan. Apa membedakan ketepaan kalau ya ratu ini? Kalau ilmu gue tak gaduh. Babul istighol yang kan datang air, usai jam kumpul, nyambut gawe, nyambut gawe. Itu contohnya. Wa kullu insanin, kulanya mansub. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Istighol. Setiap orang dikantumi burung. Dikasih burung. Berarti sebetulnya tidak perlu istighol itu karena ya berat masalah amilnya ini. Berat masalah amilnya harus dibetulkan. Padahal itu jumlah istighol itu transformasi. Jumlah transformasi. Wallahu a'lam bishawab. Dengan rahmatul umma Ini ada kitab yang kemarin dikirimkan siapa Ustaz? Ibnu Hajar ya? apa? Kitab-kitab yang tidak perlu didownload. Oh, Ibnu Hajar itu dari itu gini. Anak itu dulu di Alsun. Mondoknya dulu di pinggirin Gontor itu apa namanya? Malebar, apa? Bukan. Ngabar sampai Ali Bastomi itu. Ditunjukkan di sini dulu lama pada tahun ya, tahun sebelum 2000 kayaknya itu. Terus selesai terus 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu punya acara di Solo, terus mampir ke Ali Bastomi Gedangan yang ikut itu temannya memang, terus tidak premium. Ternyata Ibnu Hajar itu setelah dari sini dia ke Saudi, di Al-Qasimi, nah, di Al-Qasimi sana. Terus bahasa Arab bisa di sana. Tuh, di Al-Qasimi. Terus ngiriman itu ya, apa itu? Samila itu apa? Ini Samila, tanpa download. Tanpa download ya. Itu ya enak aja buku-buku gitu kan, moconya wangil aku. Di sini ada Al-Mansubat itu ada 51. Enaknya teknik bisa dikopi langsung. Iya.
Macane gak iso. Pijian pakai Al-mansubat ya, berarti kalau pembagiannya itu dengan al-mansubat al-marfu'at itu berarti dasarnya dasar amil. ini kan kitabnya Al-Farahidi Al-Jumalu Finnah. Iya, tidak tahu ya, ada ya. Ya salah satu mansubat itu disebut wujuhun nasbi. Jadi ada 51 persis. Kalau di sini tahun 5 kan ada 15 ya. Itu 51 ya. 51. Yang di 15 dengan 51 kan sama Pak, itu dibalik aja kan. Oh, 15 1 5 51 kan sama. Jangan-jangan salah nulis itu. 51 15 51. Karena 51 itu Baiknya itu Fanasbu ahadu wa khamsuna wajhan. Ahadu Wa khamsuna wajhan. dari 50. Jadi mau mek 15. Dan makanya saya agak ragu berarti salah nulis. Karena 15 itu bisa ditukar-tukar 1 5 5 1. Ya coba aja di apa saja jadi Keliru nanti dia. Oh, kan disebutkan satu persatu kan? apa antara lain apa? Ini sebabnya kan Saya tersikin masuk nasbun bil ighra. Oh masuk ngono gitu ya. So ighra itu mesti maf'ul B Pak. Oh gitu. Karena ada fi'il yang dibuang dia. Nasbun bil tahlil. Iya sama, ada yang dibuang. Al-asada mancub kan, al-asada itu ada yang dibuang. Ighar al-asad Dirinci kan? Eropnya anu ya itu masuk bab maf'ul B. Ighra apa banyak bab maf'ul B, makanya dari 51. Oh, kalau pakai Padahal itu masuk bab maf'ul B yang fi'ilnya dibuang. Ighra, takbir, itu apa itu. Terus ada lagi apa itu? Perinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.